I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Sistem kepegawaian negara adalah rangkaian kebijakan, prosedur, aturan, dan mekanisme yang mengatur segala hal berkaitan dengan pengelolaan pegawai negeri sipil atau PNS. Dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, sistem ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, promosi, penilaian kinerja, hingga kesejahteraan dan pensiun, dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa aparatur negara memiliki kompetensi, profesionalisme, dan integritas yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah. Tujuan sistem kepegawaian: 1. Meningkatkan efisiensi operasional, memastikan proses kepegawaian berjalan efektif dan produktif. 2. Menjaga kepatuhan hukum, mematuhi aturan ketenagakerjaan terkait upah, jam kerja, dan hak karyawan. 3. Mengembangkan dan mempertahankan karyawan, menyediakan pelatihan, peluang karir, dan program retensi. 4. Menciptakan lingkungan kerja kondusif, mendorong kebijakan adil dan harmonis. Bentuk-bentuk dan jenis-jenis sistem kepegawaian. Sistem kepegawaian dapat dikategorikan dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berikut adalah beberapa bentuk dan jenisnya. 1. Berdasarkan fungsi atau proses. Sistem rekrutmen dan seleksi. Proses ini mencakup kegiatan pemasangan iklan, penyaringan kandidat, wawancara, hingga pengambilan keputusan untuk menempatkan kandidat yang tepat di posisi yang sesuai. Sistem pengajian dan kompensasi mencakup perhitungan gaji, pajak, tunjangan intensif, serta berbagai macam kompensasi lainnya untuk memastikan pembayaran yang akurat dan tepat waktu. Sistem pengembangan dan pelatihan berfokus pada pelatihan karyawan serta program pengembangan yang membantu meningkatkan keterampilan mereka yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sistem evaluasi kinerja meliputi proses penilaian kinerja karyawan, pemberian umpan balik, serta penentuan bonus atau promosi berdasarkan hasil kinerja mereka. Sistem disiplin dan kepatuhan mencakup aturan dan kebijakan terkait etika kerja, jam kerja, dan perilaku yang diharapkan dari karyawan. Sistem pemutusan hubungan kerja atau PHK melibatkan prosedur PHK, pesangon, dan hal-hal lain yang terkait keputusan hubungan kerja dengan karyawan. B. Berdasarkan jenis teknologi yang digunakan. Sistem manual, sistem kepegawaian yang masih dilakukan secara manual, misalnya menggunakan buku atau dokumen fisik untuk pencatatan data karyawan. Sistem terkomputerisasi, sistem yang menggunakan perangkat lunak komputer untuk mencatat, memproses, dan menyimpan data karyawan. Contohnya adalah perangkat lunak seperti HRIS atau Human Resources Information System yang mengotomatisasikan berbagai fungsi kepegawaian. Sistem berbasis cloud, sistem kepegawaian berbasis cloud yang memungkinkan perusahaan mengakses data karyawan dari berbagai lokasi, misalnya SAP, SuccessFactors, Workday, atau Bamboo HR. C. Berdasarkan jenis organisasi. Sistem kepegawaian di sektor pemerintahan memiliki peraturan dan prosedur khusus yang seringkali berbeda dengan sektor swasta, seperti sistem penilaian yang lebih baku dan proses pengangkatan yang lebih ketat. Sistem kepegawaian di sektor swasta. Sistem kepegawaian di perusahaan swasta lebih fleksibel dan biasanya menyesuaikan dengan target bisnis serta tuntutan pasar. Sistem kepegawaian di perusahaan multinasional. Sistem ini cenderung menggunakan standar internasional yang berlaku di berbagai negara, serta mengakomodasi perbedaan budaya dan hukum ketenagakerjaan.
jenis kebijakan dalam sistem kepegawaian. Kebijakan yang diimplementasikan dalam sistem kepegawaian biasanya mencakup kebijakan rekrutmen dan seleksi, menentukan prosedur yang jelas dalam menerima karyawan baru, kebijakan pengajian dan tunjangan atau terkait cara perhitungan gaji, tunjangan, dan bonus, kebijakan kesejahteraan karyawan, misalnya tunjangan kesehatan, program kesehatan mental, dan jaminan sosial, kebijakan kedisiplinan dan etika, aturan-aturan yang mencakup disiplin kerja dan etika yang diharapkan dari karyawan, kebijakan pemberhentian, prosedur yang jelas mengenai PHK termasuk hak-hak yang diperoleh karyawan. Sistem kepegawaian yang efektif adalah sistem yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan tuntutan lingkungan kerja yang dinamis, serta mampu mendukung pencapaian target perusahaan. Kesimpulan dari materi tentang sistem kepegawaian di sektor negara dan perusahaan adalah bahwa sistem kepegawaian yang terstruktur dan efektif sangat penting untuk mendukung kinerja organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Dalam sektor negara, sistem kepegawaian dirancang untuk menghasilkan aparatur yang profesional, kompeten, dan bertanggung jawab, yang mampu menjalankan pemerintahan serta melayani masyarakat dengan baik. Di sisi lain, di sektor perusahaan, sistem kepegawaian difokuskan untuk meningkatkan efisiensi, kepatuhan hukum, serta mengembangkan dan mempertahankan talenta dalam lingkungan kerja yang produktif. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada tujuan, bentuk, dan jenis pegawai yang dikelola. Sistem kepegawaian negara bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan dan akuntabilitas birokrasi, sementara sistem kepegawaian perusahaan lebih terarah pada pencapaian target bisnis dan pengelolaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Meski berbeda, keduanya membutuhkan kebijakan dan prosedur yang jelas dan transparan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi dan kesejahteraan pegawai.